Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, nikmatnya sehat walafiat, nikmatnya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan, dan insyaallah kita semua diselamatkan dan dibebaskan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Islam dan hidayah Allah sampai kepada diri kita, sampai kepada keluarga kita, anak-anak keturunan kita, bahkan sampai ke seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat-sobat YouTuber dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sobat-sobat YouTuber dimanapun berada, kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca daripada himpunan Fadilah Amal mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat Al-Quran mengenai zikrullah, keutamaan zikir secara umum. Seandainya tidak ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dilalaikan oleh seorang hamba walaupun sekejap. Karena karunia, pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya sangat banyak, tidak ada batasnya dan tidak ada bandingannya. Oleh sebab itu, berzikir kepada yang Maha Memberi dan mensyukuri karunia-Nya adalah merupakan sesuatu yang fitrah bagi seorang hamba. Namun, seandainya bersamaan dengan itu terdapat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan nasihat serta contoh dari para alim ulama yang tiada henti memberikan semangat kepada kita agar selalu mengingatnya, maka apalagi alasan kita. Dan bagaimana pula mengenai pengaruhnya, keberkahannya, dan derajat zikrullah itu, juga hasilnya serta nurnya. Karena pentingnya masalah tersebut, maka risalah ini diawali dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan zikrullah. Pasal pertama, ayat-ayat tentang zikrullah, ayat ke-1. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkari nikmatku. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkari nikmatku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Shadaqallahul azim. Ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Dia tunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Shadaqallahul azim. Ayat ketiga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 202. Penjelasannya, sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, bahkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1.
orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, orang yang dianiaya. 3, pemimpin yang adil. Jami'us Shaghir. Ayat keempat, bismillahirrahmanirrahim, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang, hari-hari tasyrik. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Ayat kelima, bismillahirrahmanirrahim, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Shadaqallahul azim. Quran surat Ali Imran ayat 41. Ayat ke-6 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Shadaqallahul azim. Quran surat Ali Imran ayat 191. Ayat ke-7, bismillahirrahmanirrahim, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Shadaqallahul azim. Quran surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-8, bismillahirrahmanirrahim, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Shadaqallahul azim. Ayat ke-9, bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu karena meminum khamar dan berjudi, itu menghalangimu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakannya. Quran surat Al-Maidah ayat 91. Shadaqallahul azim. Ayat ke-10, bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan sore hari sedang mereka menghendaki keridhaannya. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-An'am ayat 52. Ayat ke-11, bismillahirrahmanirrahim, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap solat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 29. Shadaqallahul azim. Ayat ke-12, bismillahirrahmanirrahim, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Ayat ke-13, bismillahirrahmanirrahim, hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Shadaqallahul azim. Ayat ke-14, bismillahirrahmanirrahim, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Ayat ke-15, bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Ayat ke-16, bismillahirrahmanirrahim, dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 27 dan 28. Shadaqallahul azim. Ayat ke-17, bismillahirrahmanirrahim, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik.
Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Isra ayat 110. Ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Kahfi ayat 24. Ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu telah melewati batas. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, yaitu orang-orang yang matanya tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Kahfi ayat 100 dan 101. Ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran surat Maryam ayat 2 dan 3. Shadaqallahul azim. Ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Shadaqallahul azim. Quran surat Maryam ayat 48. Ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Shadaqallahul azim. Quran surat Toha ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-24. Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Shadaqallahul azim. Quran surat Toha ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika ia berdoa. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Anbiya ayat 76. Ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zunnun, Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam beramal kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Hajj ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ada golongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikanmu lupa mengingatku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari itu karena kesabaran mereka.
Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Mu'minun ayat 109 sampai dengan 111. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.